Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, Shalom, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan yang menghantarkan kita memasuki tahun yang baru ini, tahun 2023. Firman Tuhan hari ini menyapa kita, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, di hari pertama kerja tahun ini, tentulah kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kemurahan hati dan pertolongannya, kita memasuki tahun 2023 ini. Setelah melewati tahun 2022 yang lalu, dengan berbagai suka duka yang terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita meyakini semua yang kita alami itu adalah untuk mendewasakan dan mematangkan iman kita. Dengan pengharapan bahwa Tuhan setia mengasihi kita dan menyediakan yang terbaik yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi hidup kita. Hidup kita akan terus bergerak, berjalan dan melangkah dalam meraih cita-cita dan harapan. Mengutip istilah zaman now sekarang, tentu ada resolusi hidup untuk kita raih di tahun ini. Bisa saja menyangkut karir, usaha, rumah tangga, kesehatan, studi, dan lain-lain. Sah-sah saja. Dan itulah ciri orang yang ingin hidupnya terus bertumbuh, lebih baik dan berkembang. Walau akan banyak tantangan, masalah, dan rintangan yang harus dihadapi. Sebab tidak ada orang yang berhasil dan meraih sukses seperti semudah membalikkan telapak tangannya. Berbagai pencobaan pasti akan dialami. Seperti dikisahkan dalam firman Tuhan hari ini kepada kita. Tuhan Yesus ketika hendak mengawali lembaran pelayanannya, ia harus menghadapi pertama-tama pencobaan dari si iblis yang dimulai dengan bujukan agar Tuhan Yesus menjadikan roti dari batu. Iblis tahu bahwa Yesus sedang sangat lapar setelah melewati puasa selama 40 hari di padang gurun. Maka iblis menyuruh atau memerintahkan Tuhan Yesus untuk segera melakukan mujizat dengan menjadikan roti dari batu supaya Yesus bisa makan dan tidak lapar lagi. Tetapi Yesus tahu akal bulus dan licik iblis. Yesus tidak mau terjebak dengan perangkap iblis yang menyesatkan. Walau sekilas nampaknya begitu peduli, tepat, dan menyenangkan. Dan Yesus menjawab cobaan itu dengan berpegang pada firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nas ini bukanlah hendak mengatakan bahwa hal-hal lahiriah seperti sandang dan pangan dalam hidup ini tidak begitu perlu. Tidak. Tetapi firman Tuhanlah sebagai bekal dan kekuatan utama kita. Sebab pertama, firman itu akan memampukan kita untuk mengalahkan segala cobaan iblis maupun hawa nafsu kedagingan seperti diperlihatkan Tuhan Yesus saat ini. Yang kedua, firman itu pelita dan terang bagi kita yang menuntun kita untuk melangkah dengan benar supaya tidak tergelincir dan jatuh. Yang ketiga, firman itu memberi hikmat kepada kita yang membimbing kita dalam meraih resolusi yang sudah kita tetapkan dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, jangan ragu.
andalkan senantiasa firman Tuhan dalam hidupmu. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami boleh ada seperti sekarang ini, terlebih di awal tahun 2023 ini, semata-mata adalah karena kasih karunia-Mu. Tuhan yang menolong kami melewati tahun 2022 yang lalu, dan Tuhan juga yang menghantarkan kami memasuki tahun 2023 yang baru ini. Kami meyakini bahwa sepanjang tahun ini, seperti Tuhan setia mengasihi kami di tahun-tahun yang lalu, demikian juga Tuhan akan tetap setia mengasihi kami di tahun 2023 yang kami masuki dan jalani ini. Kami mendengar dari para pengamat ekonomi atau orang-orang ilmuwan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang sulit secara ekonomi atau secara kehidupan, karena resesi ekonomi global yang memperlambat pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat bahkan dunia. Tetapi kami percaya tahun ini adalah tahun penuh berkat, tahun rahmat Tuhan, tahun di mana menjadi kesempatan bagi kami melihat keajaiban-keajaiban mujizat, kebajikan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami sangat bersyukur di awal tahun ini Tuhan memperlengkapi kami dengan firman-Mu, bahwa bukan saja kehidupan secara dunia ini, secara lahiriah yang menjadi kebutuhan utama kami, tetapi kebutuhan utama kami sebagai anak-anak-Mu adalah hidup di dalam firman-Mu. Karena sebagaimana Yesus mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah pegangan kami menjalani tahun 2023 ini. Firman-Mu, kebenaran-Mu, dan kerajaan-Mu lah yang terlebih utama kami cari dan kami peroleh, supaya apapun yang menjadi kebutuhan hidup secara lahiriah di dunia ini, Tuhan sendiri menyediakan dan mengaruniakannya kepada kami. Berkatilah setiap keluarga dari warga jemaat-Mu. Berilah damai sejahtera, berilah sukacita, berilah kesehatan selalu. Terlebih khusus warga jemaat-Mu yang masih sakit, terbaring di rumah sakit, atau di rumah dalam pemulihan, dalam pengobatan, Tuhanlah kiranya yang menolong. Hiburkan mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah Tuhan bersama-sama mereka, menguatkan mereka menjalani hari-hari hidupnya. Tuhan tumpangkan tangan-Mu memberkati para medis maupun keluarga yang merawatnya, agar mereka merasakan kasih Tuhan dan boleh sembuh sehat, boleh melanjutkan hidupnya dalam sukacita bersama dengan keluarga dan juga di tengah-tengah gereja-Mu. Sempurnakanlah permohonan kami Allah dalam pengasihan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan memberkatimu. Shalom. Firman